Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk merayakan Natal, sukacita kelahiran-Mu, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini seberapa kami yang hadir. Dan pujian kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan, kabar sukacita itu boleh menjadi bagian yang indah dalam hidup kami, membawa kami, memimpin kami, mengakhiri tahun ini, bahkan memulai di tahun yang baru, kami boleh tetap bersemangat untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Mau memberkati anak-anak-Mu, persiapkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam semua. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kalian sudah bukan anak-anak remaja lagi ya, tapi sudah dewasa semua. Ya, sudah lama nggak bertemu. Terima kasih, saya masih diingat. Lalu Saudara Markus berkata, Natalan diberi kesempatan. Terima kasih masih diingat untuk membagikan berkat firman Tuhan. Nah, tadi ada yang tanya bagaimana keadaannya. Ya, tetap baik-baik saja walaupun flu seminggu ya, saudara-saudara. Kalau dites pasti COVID gitu ya, tapi nggak usah dites lah. Nanti biar sembuh dengan sendirinya. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya mau menyampaikan tentang yang hilang dicarinya, saudara. Ya, coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Ayat paralelnya Lukas 15 ayat 1 sampai 7 yang hilang dicarinya. Yang berbunyi demikian. Ya, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu, Saudara, pernahkah kita mengalami yang namanya kehilangan? Ya, uang, saudara, apalagi zaman online, ya tipu sana tipu sini. Selamat nomor SIM card Anda mendapatkan hadiah. Pernah mendapatkan itu enggak, saudara? Kalau saya sering gitu ya, tapi kita tahu itu pasti penipuan, abaikan saja. Sebab kalau tidak, nanti rekening kita akan terkuras ya untuk beli pulsanya sang penipu itu ya, saudara. Ya, tapi sudah kuno itu yang awal-awal kan pulsa ya. Sekarang bisa habis-habisan uang rekening kita. Nah, uang pernah hilang gara-gara penipuan saudara. Lalu, nah sepeda motor. Surabaya ini setiap hari ada 10 kasus. Kalau saudara dengar suara-suara Surabaya itu, ada yang kehilangan setiap hari itu 10 sepeda motor, 10 kasus, saudara. Nah, saya juga pernah merasakan kehilangan motor ya. Waduh, sampai rasanya itu, saudara, dunia mau runtuh. Kenapa? Karena itu kaki ya satu-satunya, saudara. Untuk kesana kemari pelayanan. Nah, kalau nggak ada, hilang terus bagaimana, saudara? Nah, atau ini, nah ini biasanya ibu-ibu, emak-emak ini ya. Saya masih lihat di jalan itu nggak takut ini ya, tasnya dirampas ya, dijambret, dibawa lari. Nah, padahal kalau itu hilang, saudara, pasti mengalami kesedihan. Nah, kita bisa melihat ketika seseorang mengalami kehilangan, entah itu uang, entah itu harta benda, ya, saudara, materi yang lain, pasti perasaan kita sangat sedih. Bahkan dikatakan saat kehilangan, kegelisahan kita terhadap barang yang hilang itu akan lebih besar. Betul, saudara? Tetapi di saat menemukan kembali bagaimana kegembiraannya itu, saudara, sukacitanya itu dikatakan lebih besar, saudara. Nah, dalam perikop yang kita baca hari ini, saudara, tadi firman Tuhan mengatakan gembala kehilangan satu ekor domba. Nah, pertanyaannya malam ini, ada 100 ekor lalu hilang satu. Kok tahu hilang satu?
Kalau jumlah kita malam hari ini hanya 15, nggak ada satu kan ketahuan. Nanti karena jaringan internetnya lemah, kemudian hilang, gitu ya. Oh tahu, oh hilang satu nih, atau hilang dua, koneksi internetnya buruk gitu ya. Nah kalau jumlahnya sedikit sih mudah saja kita bisa tahu nggak ada di sana. Apalagi bajunya warna-warni, oh yang baju merah, yang baju hijau, yang baju ini kok sudah nggak ada. Betul? Kalau jumlahnya sekitar 15 atau 20. Tapi kalau jumlahnya 100, saudara, hilang satu, tahunya dari mana? Apalagi semua domba warna sama, putih semua. Tadi kan kata Alkitab 100 itu 100 ekor domba loh. Bukan campur dengan kambing atau binatang-binatang yang lain. Nah menurut saudara, gembala kehilangan satu ekor domba ini tahu dari mana? Saudara, bisa kasih jawaban sebentar? Ayo, Yusan atau Yuing, yang tahu namanya itu aja ya, yang lain nggak tahu namanya nih. Ada sih Foni ya. Ya, tahunya dari mana? Kalau kehilangan satu. Dari 100 hilang satu. Ayo, Andre. Dihitung ya. Oke, dihitung. Betul, dihitung. Nah, kalau saudara baca Yohanes pasal 10, nah di situ kelihatan antara gembala dengan domba. Pagi hari kawanan domba dilepas dari kandang, di dilepas kemana? Ke padang rumput, ya kan? Lalu sore hari kemudian kawanan kambing domba itu dibawanya pulang ke kandangnya. Lalu yang kedua bukan hanya dihitung, tapi kita mengatakan apa? Setiap domba itu punya namanya satu persatu. Jadi dipanggilin satu persatu oleh sang gembala. Ketika dipanggil si A nggak ada, oh berarti hilang, berarti tersesat. Nah, saudara, ketika dihitung kurang satu, dipanggil namanya tidak ada, maka kita mengatakan gembala meninggalkan yang 99 itu, kemudian dia mencari yang satu ekor yang hilang itu. Nah, kenapa sampai dicari? Nah, ada dua macam gembala. Ada gembala yang dikatakan pemilik domba, ya, saudara. Tapi ada gembala yang bukan pemilik domba. Dengan kata lain, gembala yang dipekerjakan ya untuk menggembalakan domba-domba. Nah, ini sebenarnya golongan yang kedua, gembala yang bukan pemilik domba. Jadi ketika ada satu dombanya hilang, pasti gembala ini harus mencari. Sebab kalau tidak mencari, maka gembala ini akan mengganti dengan sejumlah uang. Dan tentunya kalau dibayar dengan sejumlah uang, maka gembala yang bekerja sebagai gembala domba tidak akan sanggup untuk membayarnya, saudara. Makanya kita mengatakan tinggalkan yang 99 ekor tadi, lalu dia mencari satu domba yang terhilang, satu domba yang tersesat itu. Nah, saudara, kita bisa merenungkan di dalam bagian ini ya, saudara. Kalau begitu, ya siapa? Ya, domba yang hilang itu, saudara. Dan kenapa kok cari? Ya, saudara ya. Kenapa kok dicari? Ya, bahkan dikatakan mengorbankan yang 99 ekor itu. Bahkan 99 itu ditinggalkan di padang gurun kata Alkitab tadi. Ya, di pegunungan. Itu versi yang lain. Nah, resikonya 99 itu bisa dimakan binatang buas, betul ya? Belani yang satu. Nah, mungkin kalau kita konteks sekarang, kalau yang satu itu penurut, baik-baik saja mungkin dicari ya. Tapi kalau yang satu itu rewel, nakal, buat masalah di gereja, kira-kira dicari enggak? Ini Pak Markus jadi gembala. Kalau punya jemaat, troublemaker, ya pembuat masalah, bikin onar, jenis kambing, nanduk-nanduk, gitu ya. Saudara, sudah pelit plus medit, hilang, dicari apa enggak? Atau malah berkata, puji Tuhan, lebih baik dia dimakan serigala daripada ada di kawanan domba di dalam penggembalaan ini. Betul ya? Nah, itu gembala masa kini, saudara-saudara. Tapi gembala Alkitab, saudara, tidak berpikir seperti itu. Ya, yang jelas satu tadi hilang, Alkitab mengatakan dicari sampai ketemu. Nah, sekarang kita lihat ayat Lukas 15 ayat 3 dan 4 paralelnya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun,
dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi jawabannya kenapa yang hilang itu dicari, saudara? Karena yang hilang itu adalah miliknya. Ya, ada kata siapakah di antara kamu yang mempunyai. Nah, satu contoh tasnya ibu-ibu tadi yang dirampas. Yang ngejar siapa kira-kira? Ketika dijambret dirampas di tengah jalan. Yang ngejar siapa? Orang banyak? Enggak. Orang banyak ini pasti hanya nonton, kalau perlu bawa handphone menyaksikan emak-emak ngejar tasnya, ya seperti di adegan film gitu kan, di shoot gitu ya, diviralkan masuk YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang nonton ini bukan pemilik. Jadi nggak peduli, karena bukan miliknya tas yang hilang itu. Tapi karena ibu itu tadi yang memiliki tas dan isinya barang yang sangat berharga, ketika dirampas, dikejar, ya saudara, walaupun risikonya kecelakaan, risikonya nyawa, risikonya kematian. Kenapa? Karena yang hilang itu adalah miliknya. Jadi dipertahankan, diusahakan, dicari sampai ketemu. Betul? Lalu yang kedua apa? 100 ekor hilang satu. Nah, berarti jumlahnya kan nggak genap. Kenapa yang hilang itu dicari? Supaya jumlah 100 itu genap 100. Nah, ini mau menunjukkan apa, saudara? Alkitab tadi mengatakan 100 ekor domba. Kalau di dalam terjemahan yang lain, bagian yang lain, itu sebenarnya gambaran dari jumlah orang pilihan. Kalau kita baca Matius 24 tentang khotbah Yesus di akhir zaman ya, kita mengatakan apa? Injil ini akan disebarkan ke seluruh dunia seolah-olah memanggil apa? Orang-orang pilihan dari berbagai macam penjuru ya, bahkan dikumpulkan untuk menjadi satu, jumlahnya genap, dan setelah itu kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Jadi saudara ada dua alasan. Karena yang hilang itu miliknya, dan yang kedua jumlah orang pilihan itu harus genap. Jadi dalam konteks 100 domba ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan yang ada di antara mereka yang terhilang, saudara. Ya, dan pasti dicari. Kemudian kita mengatakan ketemu. Nah, lalu siapa yang terhilang? Di situ jelas ayat 1 ya, Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, saudara, dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada zaman itu, kita bisa melihat bahwa para pemungut cukai dan orang berdosa itu adalah golongan masyarakat yang disisihkan dengan pertimbangan apa? Moral keagamaan. Nah, kita masih ingat pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi pada masa itu. Kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan pemerintah Roma dengan menarik pajak yang sangat besar. Nah, lalu sisa pajaknya dikemanakan? Masuk kantong, dikorupsi, saudara. Makanya orang Yahudi ketika melihat para pemungut cukai muak, benci gitu ya. Kalau perlu orang ini nggak ada pengampunan, kalau perlu orang ini masuk ke dalam penghukuman saja. Nah, tapi kita lihat, saudara, ternyata para pemungut cukai tadi datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi ayat yang kedua dikatakan apa? Maka bersyukur-syukurlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia, yaitu Yesus, menerima orang-orang berdosa, yaitu para pemungut cukai tadi, perempuan sundal, dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, kita bisa lihat di dalam Alkitab ada dua ya, yang disebut pemungut cukai yang bertobat. Yang pertama siapa, saudara? Salah satu murid Tuhan, Matius atau Lewi, yang disebut mantan pemungut cukai ya. Waktu mereka bekerja di meja cukainya, Yesus datang dan memanggil Matius, mari ikutlah aku. Nah, saat itu Matius tinggalkan meja cukainya, tinggalkan pekerjaannya, lalu ikut Yesus. Benar? Nah, lalu yang kedua siapa, saudara? Sakeus. Nah, kita mengatakan Lukas 19, kepala pemungut cukai. Saudara lihat, ketika mereka menerima Yesus dengan penuh sukacita di rumahnya, maka akhirnya Sakeus bertobat ya. Dia berkata apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, berarti kita lihat harta kekayaannya itu memang benar-benar dari apa? Pencarian pekerjaan yang tidak beres di situ. Nah, akhirnya dia merasa menyadari dosanya, ya, terhilang yang diketemukan di situ. Akhirnya dia berkata kepada Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya
ada yang kuperas. Dia berkata apa? Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara lihat ya, benar-benar orang pemungut cukai itu benar-benar sangat dibenci oleh orang Yahudi pada masa itu. Dan kita lihat ternyata mereka adalah orang pilihan yang masih terhilang. Dan Yesus ketika memberikan perumpamaan tentang gembala yang memiliki 100 ekor domba lalu hilang satu, menunjukkan apa? Yang 99 tadi bagikan orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang tidak merasa terhilang, tapi yang satu hilang, 99 ditinggalkan. Dia mencari yang satu itu. Nah, saudara, siapakah sebenarnya orang-orang yang berdosa itu? Saya dan saudara itu adalah orang yang berdosa, dan kata Alkitab apa? Saya dan saudara itu terhilang dari hadirat Tuhan. Terhilang jauh dari hadirat Tuhan. Gambarannya apa? Kita akan mengalami masa kegelapan yang paling gelap, kertakan gigi gitu ya, di mana cacingnya tidak mati, ulatnya tidak mati, berada di dalam kehidupan penghukuman Allah, kata kita. Tapi puji Tuhan, melalui peristiwa Natal ini, kita diingatkan, Lukas 19 ayat yang ke-10 ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi di bulan ini, di akhir tahun ini, kita boleh menyadari apa arti Natal. Bukan identik dengan hadiah-hadiah ya saudara-saudara, tapi kita boleh memahami satu hal, makna Natal di sini. Yesus bagaikan gembala Allah yang telah turun dari surga ke dalam dunia ini untuk mencari yang tersesat, mencari yang terhilang. Saya dan saudara lah domba-domba yang tersesat, domba-domba yang terhilang itu. Dan puji Tuhan pada malam hari ini kita sudah ditemukannya, saudara. Nah, kalau kita melihat sekarang bagaimana? Apakah kita mau peduli seperti sang gembala itu tadi? Ketika domba yang hilang tadi diketemukan, firman Tuhan mengatakan, Bapamu yang di surga bersuka cita ya, karena anaknya yang hilang telah ditemukan. Allah akan bersuka cita atas keselamatan orang berdosa yang bertobat. Dan kita melihat berikutnya di dalam anugerah Tuhan tidak ada perbedaan golongan. Ya, semua kan sama di hadapan Tuhan. Dan mengapa yang hilang itu dicari? Karena yang hilang itu adalah miliknya. Jadi orang pilihan bisa terhilang untuk sementara, iya. Bisa terhilang di dalam kehidupan ini, iya. Tetapi saudara perhatikan, saya dan saudara dipanggil bukan hanya sebagai domba yang diutus Tuhan di tengah serigala, tapi malam ini kita boleh merenungkan Tuhan memanggil kita sebagai gembala, ya saudara, yang ditugaskan Tuhan apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu. Nah, yang kita renungkan pada malam hari ini, siapa yang terhilang, saudara-saudara? Mungkin ada anggota keluarga kita yang masih terhilang, ya, saudara dekat kita masih terhilang, teman-teman kita, rekan-rekan pekerjaan kita, saudara, ya, keluarga kita, mungkin ada di antara mereka yang masih terhilang. Malam hari ini tugas saya, tugas saudara sebagai gembala yang pergi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena kita melihat, saudara, Yesus, dia telah datang ke dalam dunia ini dan dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan puji Tuhan, saya dan saudara yang adalah miliknya, kita boleh diketemukan. Dan yang lain masih banyak milik yang belum diketemukan. Nah, itu tugas saya, tugas saudara untuk mencari mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai gembala untuk mencari yang terhilang. Mungkin ada di antara keluarga dekat kami yang masih terhilang, teman-teman, rekan-rekan. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Beri beban, beri hati untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Karena kami sudah tahu kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Engkau mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang dari hadirat Tuhan. Dan kami boleh kembali kepada Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.